ذوي الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين guru-guru kita, para alim ulama, al-asatis wal ustazad, wabil khusus para imam, Pak Bilal, yang sama-sama kita hormati segenap ya, pengurus Masjid Al-Munawwarah, ya, para donatur, perangkat warga, sesepuh, para ketua, ya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan dalam keistiqomahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kita sebagai orang yang beriman itu adalah harus bertakwa. Karena belum tentu orang beriman itu bertakwa. Tapi setiap orang yang bertakwa maka dipastikan dia adalah orang yang beriman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat ya menyuruh orang-orang beriman itu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, dasar takwa itu menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Kan begitu. Nah, untuk karakter-karakter orang bertakwa sungguh banyak juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ya, memaparkan, syukran barakallahu fiik, memaparkan dan mendeskripsikan kepada kita. Ya, salah satunya adalah dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Allah mengurutkannya adalah ya Allah katakan ya, bergegaslah kamu untuk menuju ampunan Allah dan surga Allah yang mana luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa saja mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan ya, di waktu dia senang maupun di waktu susah, mampu menahan marah dan memaafkan. Kemudian Allah tutup di ayat 135-nya, wallazina iza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan ciri orang bertakwa itu adalah dia orang yang pernah melakukan satu kesalahan, fahishah, kekejian, aw zalamu anfusahum, atau dia menzolimi diri mereka, kekejian yang sifatnya bisa dosa besar, atau mungkin dia menzolimi diri mereka dengan senantiasa melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Namun zakarullah, mereka ingat kepada Allah dan kemudian bergegas untuk minta ampun kepada Allah. Dan dia sadar yang hanya mampu memberikan ampunan itu adalah Allah. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Wa lam yusirru, tidak kembali dan tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama sementara mereka mengetahui hal itu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba digaris bawahi dulu ya, di underline-kan ayat 135 ini. Orang yang bertakwa itu pernah melakukan dosa. Nah, itu. Jadi dosa itu bukanlah suatu hal yang sifatnya harus kita menjadi frustasi. Kita sudah beramal soleh, ya, berimpak sudah mantap, ya, ibadah mahdo bagus, ya, kemudian mampu menahan marah, ya, dan kemudian lagi mampu memberikan maaf. Namun ada satu kesalahan, yang kesalahan itu apakah dosa besar dia atau dosa kecil, itu membuat kita frustasi, dan sehingga ibadah yang sudah kita pupuk, yang kita sudah lakukan itu menjadi sirna. Itu dalam pandangan kita. Nah, maka orang bertakwa bukan seperti itu cara memandangnya, Bapak Ibu. Dia melihatnya adalah bahwa yang namanya manusia ini adalah mahal, ya, tempat al-khata' wa nisyan. Tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan kealpaan, kelupaan. Maka posisinya di situ adalah menyadari bahwa hakikat kehidupan ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang harus dilakukannya ketika satu kesalahan itu terjadi? Zakarullah. Dia bergegas mengingat Allah. Fastaghfaru, dan minta ampun. Walam yusirru, dan dia tidak kembali melakukan, kan begitu harusnya. Selesai di situ. Nah, karena orang yang dia mengandalkan amalnya sehingga dia frustasi ketika melakukan satu kesalahan, maka orang ini dia belum bertakwa sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ya, dalam kitab Al-Hikam, itu sangat menarik sekali. Min alamati i'timad alal amal nuqsanur raja' indal zalal, gitu ya. Jadi salah satu ciri orang itu dia mengandalkan amal solehnya. Gitu. Dia merasa amal solehnya sudah bagus, sudah hebat, bla bla bla, gitu ya. Namun suatu ketika dia terpuruk, jatuh kepada satu kesalahan. Dan ketika itu dia menjadi apa? Nuqsunur raja. Ya, dia akhirnya frustasi, stres, pusing, nggak makan, nggak minum, hidup ini nggak berarti lagi, begitu ya. Sehingga ya bawaannya menjadi ya, unfriend, ya, tidak mau bersahabat lagi, ya, tidak mau ini itu, bawaannya lemas gitu. Padahal makanan enak di depan dan tak mau dimakan lagi gitu. Ini orang belum bertakwa. Kenapa? Karena harusnya dia dalam dirinya itu ketika dia melakukan satu kesalahan, selesai hanya dengan apa? Mengingat Allah, minta ampun, dan ya, berusaha untuk tidak melakukan lagi, begitu. Gitu saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi itu pasti ada pada diri kita. Kami yakin itu. Ya, termasuk ya siapa sajalah. Nah, ketika kita sudah berada dalam satu kealfaan, ya, kelalaian dan ya dosa gitu, akhirnya kita merasa diri ini ya tidak pantas lagi hidup gitu. Diri ini tidak pantas lagi harus mendapatkan rahmat Allah. Diri macam-macam sehingga kita mencela diri kita itu sendiri. Nah, orang seperti ini bagaimana? Orang ini adalah bukan orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu pernah melakukan satu kesalahan. Wa iza fa'alu fahisyah gitu. Au zalamu gitu. Atau dia menzalimi diri mereka. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, manusia ini potensinya adalah mahalul khata' wan nisyan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan amal sehingga amal tersebut ya menjadikan satu-satunya yang menjadi kita naik, ya, menjadi kita hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena suatu saat akan ada namanya degradasi, penurunan. Ada mungkin kita menghadapi ya, keadaan di mana ya kita tidak merasa nyaman di situ, tapi jangan sampai itu berlarut dan hingga frustasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi zikir bagi kita semua, dan jangan pernah bosan mengatakan zikir ini Bapak Ibu.
Ketika Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asari radhiyallahu taala anhu berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu selesai menaklukkan negeri atau kampung Khaybar yang ada di bagian arah Sam di kota Madinah, yaitu komunitas Yahudi di situ, dan Rasulullah, para kaum muslimin mampu menaklukkan orang-orang Yahudi. Dan ketika kembali ke kota Mekah, ya, di belakang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua orang bertakbir Allahu Akbar dan bertahlil la ilaha illallah. Namun Rasulullah mendengar sahabat Abdullah bin Qais mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Maka di situ Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, hal adulluka ala kanzin minal kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu berupa simpanan yang banyak, yang besar nilainya di antara simpanan-simpanan surga? Mau ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberitahukan kepada Abdullah bin Qais, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Apa maknanya ini Bapak Ibu yang Allah? Tiada haul. Haul itu artinya bergerak, pergerakan, perpindahan. Tiada yang mampu menggerakkan kita, ya, tiada yang mampu menghindari kita dari suatu kemaksiatan, dari satu keterpurukan, kecuali dengan penjagaan Allah. Dan tiada yang mampu kita bisa jadi orang baik, jadi orang taat, ya, jadi orang hebat, kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah makna haula wala quwata itu. Maka la haula wala quwata itu billah itu bukan mungkin bentuknya sederhana, tapi kalau kita tahu substansinya, maka semua kehidupan kita ini hakikatnya adalah Allah yang menggerakkannya. Jadi sudah, perbanyak aja baca la haula wala quwata illa billah, ya. Zikir di paginya, sorenya, etc. Bahkan kata Imam Al-Barmawi rahimahullah, siapa yang membaca ini 500 kali dalam sehari, maka Allah akan mudahkan urusannya. Subhanallah. Jadi zikir harusnya menjadi motivator, ya, pengaruh untuk menjadi kita lebih hebat, lebih kuat, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu bukan buat orang malas, ya. Jadi jangan baca-baca la haula wala quwata illa billah terus tolong ambilkan air itu padahal di depan dia gitu kan. Jangan gara-gara itu baca la haula wala quwata illa billah. Tidak boleh, itu namanya zikir menjadikan dia malas. Zikir itu menjadikan dia semangat, hidupnya bergairah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan yang pernah dilakukan atau kesalahan yang sedang kita lakukan atau akan berkeinginan melakukan suatu kesalahan, tapi ingatlah Bapak Ibu, disengaja atau tidak disengaja atau karena syahwat, maka bergegaslah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang ketika seorang hambanya itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait dengan suatu bab, ya, ma yaf'aluhu ta'ib ba'da zanbi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah bertaubat setelah dia melakukan satu dosa itu. Apa yang harus dilakukannya? Kita tidak berbicara mengenai taubatnya lagi, tapi apa yang harus dilakukannya setelah dia bertaubat itu. Nah, ini kita akan coba bahas Bapak Ibu, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. I'lam anna al-wajiba 'ala at-ta'ib in kana jara 'alaihi zambun imma an qasdin wa syahwatin ghalibatin aw an ilmamin bi hikmil ittifaq
wa huwa ayyubaddil taubah wan nadam wal istighal bit takfir bihasanatin tudadahwa fa in lam tusahidhu an nafsu ala al azam ala tark li ghalabati syahwati faqad ajiza an ahadil wajibaini fala yanbaghi an yatruka al wajiba ats-tsaniyah wa huwa an yadra'a bil hasanati sayyi'ati fayamhahuha fayakunu mimman khalata amalan salihan wa akhar sayyi'an. Ketahuilah ya, yang wajib bagi orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, menyesali dari satu perbuatan yang jahat yang pernah dilakukannya, nah, adalah bergegas ya, menuju taubat dan penyesalan, dan sibuk dengan takfir. Takfir itu artinya penembusan. Apa yang bisa menembus kesalahan-kesalahannya itu. Dengan apa? Tentu dengan kebaikan. Jadi yang buruk itu dilawan dengan yang baik, persis baik gitu ya. Itu cara takfirnya. Jika hal itu tidak mampu membantunya untuk meninggalkan keburukan itu karena begitu besarnya syahwat yang melandanya, maka dia sesungguhnya telah lemah ya, tidak berkuasa lagi menghindari itu. Maka sepatutnya lah dia tidak meninggalkan suatu kewajiban yang kedua. Kalau wajib yang pertama apa? Dia harus bergegas, minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Namun ternyata ya, sepanjang syahwatnya itu selalu mendesaknya untuk tidak kuasa menghindari keburukan itu, maka dia harus melakukan kewajiban yang kedua, yaitu adalah menolak ya, yang jahat itu dengan yang baik gitu. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kan nggak terlepas dari yang namanya kesalahan ini. Nah, kesalahan ini Bapak Ibu nggak mungkin sempat kita bertaubat gitu. Ya, tiba-tiba kita melakukan satu kejahatan ya, baik itu besar maupun kecil gitu ya, terutama mungkin yang kecil-kecil yang lebih sering kita hadapi gitu kan. Kita nggak mungkin langsung berzikir Bapak Ibu, kita tidak mungkin sempat untuk bertaubat, ya Allah aku minta ampun guys. Tapi Bapak Ibu yang Allah, ada dorongan untuk kita melakukan satu kebaikan, udah selesai itu. Nah, itu menjadi suatu fitrah, itu menjadi suatu semangat bagi kita. Dorongan untuk melakukan kebaikan saja, sehingga yang keburukan yang pernah kita lakukan itu atau yang telah berlalu itu, tiba-tiba kita melakukan satu kebaikan, selesai. Kemarin dia pergi sedang ke pesta ya, tiba-tiba dia joget-joget di pesta, tiba-tiba dia menyanyi, untung nggak mati Bapak Ibu ya. Orang sekarang ini banyak yang bapak-bapak ini, hati-hati Bapak Ibu. Saya pesan sama bapak-bapak ya, yang napasnya boleh sesak-sesak itu jangan nyanyi lah ya, nyanyi di pesta. Ingat umur ya, ingat Bapak Ibu ya. Memang semangat awalnya gitu kan, dia sudah tahu keadaan dirinya sebenarnya, tapi mungkin karena ya pengaruh sama teman-temannya, ayo nyanyi, nyanyinya pula cinta buta pula ya kan. Sudahlah, dibantainya lagu cinta buta itu, teriak-teriak dia. Yang terjadi apa? Itu lemas badannya, akhirnya qadarullah, Allah wafatkan gitu. Maka kita sudah Bapak. Jadi dia menyesal, aduh tadi kemarin saya ke pestanya nyanyi, aduh hari ini saya berselawat lah, gitu-gitu Bapak. Jadi dia tidak mengatakan taubat, aku bertaubat, tidak, tapi dia langsung menutup keburukan itu dengan kebaikan. Nah, itu adalah satu fitrah, itu satu kesucian, satu kebanggaan makanya. Jadi jangan remehkan Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun kita mungkin nggak sempat tadi, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah kan begitu namanya Bapak ya. Tapi tiba-tiba kita mampu untuk melakukan kebaikan, nah itu sudah luar biasa. Nah, itu. Jadi fal hasanatul mukaffirah li sayyi'at ya, maka ya yang bisa mentakfir, menebus ya, menutupi keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan itu, imma bil qalbi ya, bisa jadi dengan hati, wa imma bil lisan, bisa jadi dengan lisan, wabil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Jadi hati,
lisan, jawarih. Jadi selain dari hati dan lisan, apa dia, tangan, pemikiran, mata, semua. Bisa dengan itu. Menembus keburukan itu dengan kebaikan itu bisa dengan hati. Fa'amma bil qalbi, adapun dengan hati, fal yukaffirhu bitadarru'i ila Allah Ta'ala. Dia tadarru', merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bisu'il maghfirah, sambil meminta ampunan tentunya dan maaf. Wa yatazallalu tazallul abdil abiq, dan ia merendahkan dirinya seperti seorang budak merendahkan dirinya di hadapan tuannya ketika dia melarikan dirinya dari tuannya. Bapak Ibu bukan Allah, budak itu kalau melarikan diri terus dia diketahuan sama tuannya dan kembali ke tuannya, itu dia sudah budak ditambah lagi sangat rendah dirinya, begitulah. Kenapa? Karena penyesalannya sangat luar biasa itu. Seorang budak melarikan diri kembali ke tuannya. Bapak Ibu bayangkan sajalah itu. Ilustrasinya bagaimana itu. Nah, seperti itu ya amalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada suatu kesalahan yang kita lakukan. Jadi bagaimana itu Bapak? Posisinya itu seorang budak. Begitu ya. Bagaimana merengeknya kita ketika kita waktu anak-anak sama orang tua, biar orang tua kita memberikan maaf kepada kita. Dan sehingga kita siap untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang tua kita untuk bisa menembus kesalahan itu. Nah, tadarru itu dibutuhkan bagi orang yang ya sehat iman dan sehat takwanya itu. Itu amalan hati Bapak Ibu ya. Yang kedua, wa ammal bil lisan fal i'tiraf bizulmi wal istighfar ya. Adapun dengan lisan maka pasti kita mengakui kezaliman kita. Ya Allah, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, kan begitu. Rabbi, wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku, ampuni diriku ya Allah. Kan begitu Bapak Ibu ya. Itu lisan. Maka orang yang mengakui kesalahan itu adalah orang hebat. Banyak orang sekarang tidak mengakui kesalahannya. Dia bohong, tidak diakuinya ya. Dia tidak jujur, tidak diakuinya. Dan makan dari itu dia ingin mengklaim dirinya dia jujur gitu. Itu. Apalagi sekarang ini Bapak Ibunya lagi heboh ya nak? Itu kan. Ya, lagi heboh, subhanallah. Sudah jelas dia bohong masih juga mempertahankan kebohongannya. Itu artinya apa? Dia zalim kepada dirinya, tapi dia seolah-olah dia sombong bahwa saya loh, gitu. Ya, seolah-olah Allah itu tidak ada gitu kan, Bapak. Maka orang yang bertaubat itu bil lisan, dia mengakui dirinya. Salahkah orang yang mengakui dirinya? Salahkah orang yang menyampaikan bahwa dirinya dia berdosa? Tidak salah. Dan Allah sangat menghargai itu. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 102 itu Allah mengatakan wa akharun i'tarafu bizunubihim. Ada orang beriman itu dia mengakui diri mereka berdosa. Ya. Wa khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an gitu kan. Dan sementara urusan amalnya masih ada amal soleh, masih ada amal buruk gitu. Bercampur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa rendah diri. Dalam konteks kepada manusia ya, kepada Allah harus menyampaikan bahwa kita memang zalim kepada diri kita. Makanya ketika orang zalim kepada dirinya, ya dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Adam yang dipanjamkan, atau dia mengatakan Rabbi zalamtu nafsi faghfirli gitu ya. Itu bukan satu aib Bapak Ibu ya di hadapan Allah. Nah, kita memang tidak boleh menceritakan kezaliman kita kepada orang. Jangan bangga itu memang iya. Tapi kepada Allah tidak apa-apa. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Allah sangat senang ya ketika ada orang dengan lisannya Rabbi zalamtu nafsi, Rabbi zalamtu nafsi, Rabbi zalamtu nafsi. Itu Allah senang itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ya, wa amma bil jawarih fabit taati was sadaqat wa anwa'il ibadat ya. Adapun dengan jawarih ya, dengan anggota tubuh yang selain tadi, selain hati dan lisan, itu juga anggota tubuh Bapak ya, bagian dari tubuh. Ya,
tangannya memberi, bersedekah, ya, kemudian ketaatannya makin bertambah, itu juga menjadi suatu poin bagi orang yang bertaubat, Bapak Ibu. Nah, namun perlu hati-hati. Wa'lam, ketahuilah, laisa kullu istighfarin nafi'an, ya. Tidak semua istighfar Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, astaghfirullahalazim, macam-macam jenis istighfar yang Bapak Ibu baca. Bahkan sayyidul istighfar pun tidak lepas. La ilaha illa anta Rabbi. Ya kan itu kan? Ana bi a'di wa wa'dik itu. Sayyidul istighfar pun Bapak Ibu baca. Tapi itu tidak akan bisa bermanfaat. Kalau apa? Ya. Kalau istighfarnya itu hanya sekedar lisan, tapi tidak hati. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Kita bacakan dulu khabarnya, ya, hadisnya. Papi khabarin, dalam suatu hadis, ya, disampaikan, al-mustaghfiru minaz zambi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi bi ayatillah. Jadi orang yang beristighfar, minta ampun dari suatu kesalahan dosa, ini jam 15-18. Wah, masih lama lagi nih. Jadi orang, ingatkan kami Bapak Ibu, ya, karena kita nggak terasa aja kalau ngaji ini, ya. Ingatkan kalau udah mau berikan suruh, ada pertanyaan sampaikan, ya. Orang yang beristighfar dari satu kesalahan atau dosa, Bapak Ibu, tapi dia masih kekeh terus menerus melakukan kesalahan itu, maka dia sebenarnya adalah mustahzi, mengejek Allah. Itu mengejek Allah, Bapak Ibu. Jadi tidak semua istighfar itu bermanfaat, ya. Kalau ba'dus salaf, ya, al-istighfaru bil lisan taubatul kazzabin. Nah, ini. Jadi sebagian salaf mengatakan orang yang istighfarnya hanya dengan lisan itu adalah taubatnya orang-orang pembohong. Wa qalat Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah Adawiyah pernah mengatakan istighfaruna yahtaju illa istighfarin kasirin. Istighfar kita butuh lagi istighfar yang banyak. Nanti kita jelaskan maknanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walizalika li'annal istighfar allazi huwa taubatul kazzabin wal istighfaru bimujarradil lisan an min ghairi an yakuna lil qalbihi fihi syariqah, ya. Istighfar dengan lisan itu disebut dengan istighfar orang-orang yang bohong adalah istighfar semata dengan lisan tanpa melibatkan hati. Nah, begini Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang yang dia melakukan kesalahan kemudian minta ampun. Betul nggak itu? Betul, bagus, sudah mau minta ampun. Tapi lisannya saja minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku. Namun hatinya belum berkeyakinan untuk meninggalkan itu. Nah, berarti akan ada potensi dia mengerjakan dosa yang itu juga. Nah, itu namanya pembohong namanya. Jadi dia ingin mencari aman. Mencari aman ini kan banyak di antara kita, Bapak Ibu. Ketika kita dimarahin oleh seseorang, taruhlah ibu kita. Contoh kita waktu masih anak-anak, Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang mungkin nggak dimarahin lagi, ya kan. Nah, kita ingin dimarahin. Nah, kita berjanji dengan lisan kita untuk tidak melakukan kesalahan itu. Tapi hati kita, iyakan sajalah apa yang dibilang emak itu. Iyakan pula apa yang kita bilang kita lakukan. Begitu itu Bapak Ibu. Nah, kalau ada potensi itu seperti diri kita, itu namanya apa? Istighfar pembohong. Paham Bapak Ibu, ya? Ini gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya itu, hati-hati itu, ya. Mohon maaf saja. Ini kata Imam Ghazali begitu, ya. Jadi orang yang beristighfar dengan lisan tapi tidak melibatkan hatinya, berazam untuk meninggalkan itu hatinya, maka dia mengejek Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita tadi mengejek orang tua kita tadi. Ya, kita iyakan apa yang dibilangnya, tapi kita lakukan juga apa yang kita inginkan. Nah, itu bahaya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu tentu ciri orang-orang munafik dan orang pembohong. Nah, namun ya di tengah kita menjalani istighfar itu, Bapak Ibu, ya, kita sudah beristighfar, hati kita bawa juga beristighfar, hati kita juga tidak ingin melakukan itu. Namun apa daya, Bapak Ibu, syahwat ini mendorong, ya, begitu besar syahwat ini, kita dikalahkan oleh syahwat itu.
Tapi hati kita tetap mengatakan saya tidak ingin melakukan itu. Ya. Lisan kita juga mengucapkan itu. Namun apa daya? Ya. Gerakan hati ini dikalahkan oleh syahwat yang berlebihan. Syahwatun ghalibah namanya. Maka sebenarnya istighfarnya masih bermanfaat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumin sab'ina marrah. Ya. Tidaklah, ya, tidaklah disebut orang yang melakukan suatu sifat atau sikap terus menerus kalau ketika dia sudah minta ampun tapi dia melakukan pekerjaan yang sama juga, dosa yang sama, seharusnya kan dia meninggalkan dosa itu tapi tetap melakukan dosa itu, maka orang itu dia tidak disebut dengan musirun namanya. Apa musirun itu? Bersekukuh, terus menerus melakukan kesalahan itu karena hatinya sudah dilibatkannya, Bapak Ibu, walaupun dia kembali melakukan sebanyak 70 kali gitu ya. Contoh kecil, kita ini kan yang paling suka makan apa Bapak Ibu? Hah? Makan daging, itu ya, sepakat. Daging apa yang kita makan? Daging kambing, daging kawan. Nah, itu makan yang paling sering kita makan itu makan apa? Makan daging kawan. Makan daging kawan itu apa ibaratnya? Bangkai ya Pak. Menggibah itu paling suka kita, betul? Paling senang. Jangan, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga selalu juga menggibah. Ya, membicarakan orang, makan daging orang itu paling. Nah, Bapak Ibu, itu nggak bisa lepas itu. Tapi kita sudah berazam, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Dan hati kita pun sudah mengikrarkan, mengukuhkan, saya tidak akan menceritakan orang, saya tidak akan bela-bela orang, saya tidak. Karena kita kan paling banyak komentar Bapak Ibu daripada solusi. Selalu saya sampaikan, Bapak Ibu melihat ada atok-atok dorong motor, bannya kempes gitu kan, maka di pikiran kita itu harusnya apa? Ada hikmah di situ. Tapi kita suka mengomentari, itulah sudah tua-tua pun sudah keluar-keluar juga ya. Akhirnya bocor ban, dorong kan motor sendiri. Gitu. Itu komentar. Sering mengomentar banyak kita, Bapak. Itulah, coba kalau dia ambil jalur kiri, aman kan, nggak kecelakaan. Suka mengomentar saja. Itu kan menggibah namanya. Kita tidak mengambil dari itu semua suatu keteladanan. Berarti kalau saya keluar, saya harus hati-hati agar tidak apa, ban motor saya nggak bocor, agar ini, ya gitu kan. Lebih baik lagi kalau mampu menolong dia. Toh, mari saya bantu dorong motor, kan begitu. Kita kan banyak komentar daripada solusi. Nah, kita nggak lepas dari mengomentari orang. Ya, apalagi Bapak Ibu sudah berhadapan satu hari penuh di depan medsos itu. Itulah kerjanya membalas komen-komen orang itu. Ya kan? Balas like orang. Itu suatu kebiasaan. Tapi apa daya? Ini namanya manusia ya kan? Terpengaruh dengan suasana, terpengaruh dengan keadaan, ya ikut-ikut saja. Nah, bagaimana dalam hari itu? Kita sudah bertobat, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni ya Allah. Hati sudah mengikrar. Tapi juga itu tidak disebut dengan orang yang musirun ya. Karena hatinya dilibatkan waktu dia minta ampun itu. Nah, itulah pentingnya melibatkan hati Bapak Ibu ya. Jadi hati ini dilibatkan kalau kita melakukan satu kesalahan, libatkan hati. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, summa inna litaubati samaratain. Jadi orang yang sudah menyesal dirinya dan dia kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka ada buah atau ada hasil dari taubatnya itu. Salah satunya adalah takfir as-sayyi'at hatta yasira kaman lan zambalah. Jadi dari perbuatan yang jahat tadi, karena dia sudah ya menyesali itu dengan hati dan lisannya, kemudian dikuatkan dengan perbuatannya, maka dia menjadi orang yang tidak berdosa lagi, dipastikan itu. Nah, Bapak Ibu, pilih mana? Diampuni dosa dengan duit 1 miliar. Nah, kalau di sini mungkin sepakat memilih duit 1 miliar kan. Padahal Bapak Ibu, orang yang banyak dosanya dan banyak amal solehnya masuk surga atau neraka itu? Nah, belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Karena kalau neraka dan surga ini kan hak vetonya Allah gitu ya. Orang yang banyak amal solehnya, sedikit
kesalahannya masuk surga atau tidak itu? Bisa jadi juga, karena kekuasaan Allah juga Bapak Ibu. Orang yang tidak banyak amal solehnya, banyak kesalahannya. Nah, ini bagaimana ini? Amal solehnya sedikit, kesalahannya banyak. Ini kita di sini Bapak Ibu ini. Betul, sepakat ya? Nah, kita yang paling banyak di posisi ini. Kesalahannya banyak, amal solehnya sedikit. Masuk surga atau tidak? Kalau yang kita pahami tidak masuk surga Bapak Ibu, maka bagaimana kita bisa masuk surga? Biarlah sedikit amal, tapi diampuni dosa, kan begitu kan? Nah, itu harapan itu sebenarnya. Sedikit amal yang wajib-wajib sajalah, ya. Tapi dosa sudah diampuni. Wajib masuk surga nggak itu? Harus masuk surga. Nah, posisi ini kita harapkan harusnya ini. Oke lah, kita nggak bisa beramal banyak. Maka ketika dosa diampuni itu Bapak Ibu, itu sangat prestisius sekali. Itu sangat bangga harusnya gitu. Nah, kita nggak tahu saja kita diampuni dosa atau tidak. Makanya kalau bolehlah memilih, mana dipilih? 1 miliar atau 1 diampuni dosa? Nah, itu kan. Maka banyak orang yang bertakwa akan memilih, saya pengen diampuni dosa lah. Karena sudah diampuni dosa, mulus jalan ke surga. Nah, intinya begitu. Walaupun sedikit amal, ya kan? Ya kita memang ya secara pemahaman kita bahwa surga dan neraka itu milik Allah, betul ya. Siapa saja yang ingin dimasukkan surga, siapa saja yang dimasukkan neraka, ya itu suka-suka Allah. Tapi dalam pemahaman kita, kalau orang yang sudah diampuni dosanya, mulus jalannya sekor surga, walaupun sedikit amalnya, kan begitu. Jadi itu perbandingannya begitu. Jadi orang diampuni dosa itu sebenarnya tidak berdosa lagi, sedikit utuh, bersih itu. Kemudian yang kedua adalah nailud darajat. Maka orang yang bertaubat itu dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang akan mengangkat dia ya menjadi hamba-hamba Allah yang mahbubin, ya. Karena taubat itu kan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang kepada orang yang bertaubat. Maka naik statusnya menjadi orang yang disenangi, orang yang dicintai. Nah, fal istighfaru bil qalbi wa tadarruki bil hasanati wa in khala an hali aqdatil isr falaysa yakhlu min anil faida aslan. Kembali kepada tadi Bapak Ibu ya. Orang yang beristighfar dengan hati, kemudian memperbaiki yang buruk itu dengan yang baik. Ingat, istighfarnya bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati tadi. Dan kemudian berusaha memperbaiki yang buruk itu dengan yang baik-baik. Meskipun dia tetap melakukan dosa yang sama, ya. Wa in khala'an hali aqdatil israr. Dia tidak bisa lepas dari terus-menerus melakukan dosa yang sama, maka bukan berarti tidak ada faedahnya. Tetap berfaedah Bapak Ibu, itulah maksudnya. Falayan bagi antazunna anna wujudaha ka'adamiha. Jadi jangan hendaknya seseorang itu mengira bahwa yang dilakukannya itu tidak ada manfaatnya. Tetap ada manfaatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu tidak lepas dari kebaikan yang bisa mempengaruhi. Bapak Ibu, 1 biji beras ditaruh ke timbangan, ada pengaruh atau tidak? Tetap ada pengaruh, walaupun pengaruhnya tidak banyak. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah memberikan kita suatu motivasi semangat kepada kita, bahwa orang yang dia menyesal suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan itu karena ya dosanya itu, dan istighfarnya tidak hanya dengan lisan, tapi hatinya disikutkan. Bagaimana hati tadi mengukuhkan itu kesalahan itu? Namun di tengah perjalanan dia juga kembali ke dosa yang sama. Maka orang ini ya jangan anggap dia tidak memiliki peran untuk bisa mendapatkan ridho rahmat Allah. Tetap. Tapi kalau orang yang hanya sekedar lisan saja dia beristighfar, ya, astagfirullahaladzim, bagus, tapi hatinya masih tetap ingin melakukan kesalahan yang sama, maka orang ini adalah musirrun. Apa ada musirrun itu? Bersikokoh. Nah, kalau orang yang bersikokoh itu bukan ciri orang bertakwa. Itu tadi Al-Imran ayat 135, melakukan kesalahan, menyesali, ingat kepada Allah, istighfar, walam yusirru, kan begitu kan? Dia tidak
melakukan kesalahan yang sama lagi harusnya. Nah, tapi itulah, apa daya, sahwatun ghalibah ya, sahwat ini kencang sekali Bapak Ibu. Masih tetap juga ingin ngomentari orang, masih tetap juga menggibahin orang, masih tetap juga ya lecehin orang gitu. Gimana ya? Itulah namanya manusia Bapak Ibu ya. Tapi itu Allah kasih solusi, perangkat untuk kita ya bisa dekat dengan Allah, kemudian dapat ridha Allah, rahmat Allah, yaitu dengan menyesal itu. Menyesal tapi tidak dengan lisan, hati. Ya, kalau bisa lagi dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa disampaikan pada kaji kita pagi ini. Semoga setelah kita bertaubat ini, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah selalulah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu pasti akan menutupi keburukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah dalam kebaikan dan menjadi orang-orang yang soleh, walaupun nanti di pertengahan perjalanan kita tetap tersandung oleh jebakan-jebakan Batman Bapak Ibu ya. Siapa Batman itu? Setan dan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, habis waktu. Masih ada? Silakan Bu, kalau ada yang menanyakan. Bapak-bapak? Oh, ya. Ada 5 menit lagi ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, untuk amal yang kita lakukan sepertinya sih belum ada apa-apanya ya Pak Ustadz. Namun dosa pun juga lebih banyak. Nah, tapi kan ada solusi ya, kita selalu bertobat, selalu istighfar. Ada nggak ciri-cirinya bahwasanya taubat kita itu diterima gitu? Diterima atau tidak? Nah, diterima. Padahal kan memang dosa juga banyak, amal nggak seberapa. Betul. Nah, ada untuk membesarkan hati kita, apakah kadang-kadang musibah pun banyak gitu. Betul. Nah, untuk membesarkan hati kita, motivasi bagi diri kita, apa ciri-ciri taubat kita diterima? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Jazakillah khairan. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri taubat kita diterima ya? Apa tanda-tanda kalau kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ikhtiar ulama menyampaikan bahwa, atau ijtihad para ulama menyampaikan bahwa orang yang diterima taubatnya itu adalah adanya taufik ya. Taufik yaitu kondisi di mana seseorang itu untuk beramal soleh lebih bergairah, kan begitu. Jadi dia lebih bergairah untuk berbuat kebaikan ketika sudah dia bertaubat itu. Dan tentu taubatnya tadi dari hati Bapak Ibu ya, dari hati tadi. Sehingga ya setiap dia melakukan kesalahan dia ini merasa apa? Kayaknya enggak penting-penting amat lah ini yang buruk-buruk ini gitu. Jadi kalau dia mungkin diajak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tiba-tiba dia mohon maaf ya, saya izin dulu, saya ada kegiatan gitu. Nah, itu mungkin termasuk kata-kata yang bisa membentengi dirinya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Namun, nah ini urusannya begini ya. Kalau kami mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Mengenai diterima atau tidaknya taubat kita itu nggak penting sebenarnya. Bukan nggak penting dalam artian jangan sampai itu menjadi ya fokus sehingga kita nggak semangat untuk melakukan amal soleh yang lain gitu. Nah, yang penting itu adalah bertobatnya saja. Nah, itu yang penting itu bertobatnya saja. Mengenai urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intervensi kita kepada yang menjadi keputusan Allah itulah yang akan menghalangi kita untuk berprasangka baik kepada Allah gitu jadinya. Kita itu ikhtiar, betul. Taubat itu ikhtiar Bapak Ibu. Sepakat kita ya? Ikhtiar. Berdoa ikhtiar. Apa saja ikhtiar? Silakan berikhtiar dengan logika sejauh mana akal kita untuk bisa berikhtiar. Namun Bapak Ibu, itu hanya cantolan saja, diginikan saja. Bukan diginikan, tapi ginikan. Karena keputusan akhir itu hanya Allah.
Nah, masalahnya sekarang ketika kita harus tahu kita diterima oleh Allah taubatnya, ini yang menjadi masalah. Itu yang kita, saya nggak mau lah. Karena apa? Belum tentu yang ini boleh terima Allah taubat saya. Gitu jadinya. Saya nggak mau inilah, enggak. Jadi kita intervensi hasil keputusan itu nggak boleh sebenarnya. Serahkan saja kepada Allah. Makanya perbanyak aja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang bertaubat itu dia bisa menyimpulkan dirinya, dia harus bersemangat untuk beribadah lagi. Ya, betul itu. Tapi untuk mengetahui dirinya diterima taubat atau tidak, itu bukan urusan dia harusnya. Karena apa? Karena itu Allah sembunyikan. Kecuali memang hamba-hamba Allah tertentu yang memang, ya, hai fulan, saya sudah terima taubatmu, itu dalam mimpinya gitu kan. Sudah, kamu nggak perlu sholat lagi, kan bahaya. Ya, bahaya kan Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti itu, berarti saya sudah terima taubat ini. Nggak taunya setan dalam mimpinya itu datang kan, kan bahaya. Maka Bapak Ibu, ya, intervensi kita tidak ada dalam hasil ya. Diterimanya amal ibadah atau tidak, nggak hasil. Tapi kalaupun ada ijtihad seperti dia berbuat baik lebih baik, bagus, ya, berzikirnya lebih mantap lagi, itu silakan saja. Tapi untuk hasilnya, yang sebenar hasil itu hanya urusan Allah. Sampai sekarang kan kita nggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak. Kita kan hanya ekspektasi saja, mengira-ngira saja kan, menduga-duga saya sudah terima. Tapi diterima atau tidaknya kan nanti, ketika hari hisab, ketika hari mizan, ketika Allah jadikan kita wafdan, utusan-utusan masuk surga atau ke neraka, kan begitu. Kita nggak tahu. Jadi sudah di dunia ini kita hanya berpersangka baik saja. Ya Allah, alhamdulillah kau terima, ya Allah, gitu saja. Ya Allah, alhamdulillah, gitu saja. Tapi jangan sampai mencari tahu detail-detail. Tanya sama ustadz ini, tanya sama ustadz itu, sama ini. Ini ustadz berkelahi gara-gara itu kan. Kenapa? Kata ustadz ini belum tentu diterima, Bu. Kata ustadz ini sudah diterima, Bu. Kata ustadz setengah-setengah baru, Bu. Kan bahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus saja dengan ikhtiar kita, dengan taubat kita, dengan amal-amal soleh kita, dengan itu. Namun ya, biasanya orang yang sudah bertaubat itu pasti semangat setelah dia bertaubat. Nah, tapi itu tadi patah lagi karena di tengah jalan tersandunglah, taubat lagi, tapi hatinya tetap berazam untuk sampai 70 kali, kan gitu kan dia melakukan itu. Itulah kita Bapak Ibu. Jadi fitrahnya, mohon maaf ya, kita kata fitrah ini jangan dijadikan sebagai apa? Boleh bermaksiat, bukan gitu Bapak Ibu ya. Orang bertakwa itu berbuat kebaikan dan ketaatan, tapi ketika dia kesalahan dilakukannya, itu satu hal yang wajar gitu. Dan kewajaran itu diberi kesempatan oleh Allah untuk dia menyesal. Begitulah. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan istiqamah dalam kebenaran. Bapak Ibu sehat walafiat selalu, berkah dalam umur, berkah dalam rezeki. Yang sakit Allah angkat penyakitnya segera, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang dalam keadaan susah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya, dosa ibu bapak kita, saudara-saudara kita. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima semua amal-amal ibadahnya. Dan kita semua yang ada di sini, anak-anak kita jadi anak yang solehin, solehat, dan insya Allah menjadi harapan bagi agama dan bangsa ini. Semoga bermanfaat apa sampai kapan. Ala haziniyah salihah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala